Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng. Oke, insya Allah pada video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan kita pada KP05 tentang perencanaan peta tersier. Sekarang kita sudah masuk ke poin ke-7 yaitu perencanaan bangunan pelengkap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Jadi bangunan pembawa adalah bangunan yang diperlukan untuk membawa aliran air di tempat-tempat di mana tidak mungkin dibuat potongan saluran biasa tanpa pasangan. Pasangan di sini maksudnya misalnya contohnya pasangan batu gitu ya, atau dari beton gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah bangunan yang dilakukan yang dibuat juga dengan dilengkapi juga dengan perkerasan seperti itu. Perkerasan maksudnya diperkuat dengan beton, ferrosemen ataupun dengan pasangan batu. Kemudian bangunan pembawa mungkin diperlukan karena satu, persilangan dengan jalan yang diperlukan seperti gorong-gorong, jembatan, kemudian keadaan topografi yang berakibat terbatasnya lebar saluran atau perubahan kemiringan secara tiba-tiba, atau di tempat-tempat di mana kemiringan medan melebihi kemiringan saluran. Yang diperlukan talang ataupun flam atau bangunan terjun atau saluran pasangan. Persilangan dengan saluran atau sungai yang diperlukan seperti sifon atau gorong-gorong. Kemudian untuk menjaga agar muka air tetap setinggi yang diperlukan di daerah yang rendah, maka digunakan talang, flam atau saluran pasangan. Perlu membuang kelebihan air dengan bangunan pembuang yang dibutuhkan, yaitu bangunan pembuang, bangunan pembawa, dan lain-lain misalnya jembatan terdapat baik di saluran irigasi maupun pembuang. Keputusan mengenai tipe bangunan yang akan dipilih bergantung pada besarnya biaya pelaksanaan. Biaya ini ditentukan oleh dimensi saluran serta jalan atau saluran yang akan diseberangi. Pertama, kita akan membahas tentang gorong-gorong. Gorong-gorong berupa saluran tertutup dengan peralihan pada bagian masuk dan keluar. Gorong-gorong akan sebanyak mungkin mengikuti kemiringan saluran. Gorong-gorong berfungsi sebagai saluran terbuka selama bangunan tidak tenggelam. Gorong-gorong mengalir penuh bila lubang keluar tenggelam atau jika air di hulu tinggi dan gorong-gorong panjang. Kehilangan tinggi energi total untuk gorong-gorong tenggelam adalah jumlah kehilangan pada bagian masuk, kehilangan akibat gesekan, ditambah lagi kehilangan pada tikungan gorong-gorong. Dapat dilihat pada KP04 perencanaan bangunan. Pemakaian gorong-gorong pipa di dalam petak tersier membutuhkan kecermatan karena akan memerlukan tanah penutup sekurangnya 1,5 kali diameter pipa guna menghindari kerusakan pipa. Padahal diameter pipa harus paling tidak 0,4 meter atau 40 cm ya teman-teman ya, agar tidak tersumbat oleh benda-benda hanyut seperti rerumputan, kayu, dan sebagainya. Persyaratan ini membutuhkan fondasi yang dalam untuk gorong-gorong, dan umumnya juga tinggi dasar bangunan yang lebih rendah daripada tinggi dasar potongan saluran karena pondasi yang dalam gorong-gorong berfungsi sebagai sifon. Jika dipakai gorong-gorong pipa, hal berikut harus mendapat perhatian khusus, yaitu satu, sambungan, yang kedua tulangannya, kemudian yang ketiga penutup tanah, kemudian adalah kebocoran pada sambungan di tempat perlintasan dengan saluran. Oke, jadi ini adalah contoh dari gambar standar gorong-gorong untuk saluran yang kecil seperti ini. Ini jadi tampak atas ini adalah ini jalan. Ini adalah jalan, kemudian ini ada saluran irigasinya ya, saluran irigasi bukan dibuat gorong-gorong seperti ini. Oke, kemudian kita akan membahas selanjutnya tentang bangunan terjun. Bangunan terjun dipakai di tempat-tempat di mana kemiringan medan lebih besar daripada kemiringan saluran dan diperlukan penurunan muka air. Andaikan suatu potongan saluran dengan panjang L dan kemiringan I serta muka air hulu yang diinginkan H hulu dan muka air hilir H hilir, maka jumlah kehilangan tinggi energi di sebuah atau beberapa bangunan terjun adalah rumusnya Z sama dengan H hulu min H hilir min I kali L.
Nah, ini adalah kemiringan saluran, jadi kali L itu panjangnya saluran. Oke, jumlah bangunan terjun bergantung pada biaya pelaksanaan. Bila jumlah bangunan terjun sedikit, maka diperlukan kehilangan tinggi energi yang besar per bangunan. Kecepatan aliran tinggi di kolam olah, membekaknya biaya pelaksanaan untuk kolam-kolam tersebut dan juga pekerjaan tanah akan bertambah. Meski demikian, jumlah bangunan terjun tidak boleh terlalu banyak karena kehilangan tinggi energi per bangunan akan terlalu kecil guna membentuk loncatan air. Nah, perencanaan didasarkan pada rumus Etcheverry yang menghasilkan panjang kolam olah L sebagai fungsi tinggi terjun dan fungsi kedalaman kritis. Rumusnya adalah L sama dengan C1 kali Z kali HC plus 0,25. Nah, di mana C1 itu adalah 2,5 plus 1,1 dikali HC per Z ditambah 0,7 dikali HC per Z pangkat 3. Dan HC-nya sendiri adalah Q kecil kuadrat per G ini di sepertigakan di akar 3. Kemudian Q kecil ini sama dengan Q gede dB per 0,8 B1. L adalah panjang kolam olah hilir dalam meter, kemudian hanya adalah kedalaman kritisnya dalam meter, Q-nya adalah debit rencana, B adalah lebar bukaan dengan rumus 0,8 kali lebar dasar saluran, Z adalah tinggi terjunan, Q adalah debit per satuan lebar, dan B1 adalah lebar dasar saluran. Tipe bangunan ini hanya digunakan untuk Z per HC yang lebih besar daripada T. Berikut ini ada contoh gambar dari bangunan terjun, dan L ini ntar adalah kolam olahnya, bagian kolam olahnya ini. Nah, kemudian ini adalah grafik untuk menentukan panjang kolam olah. Jadi untuk mempermudah ada grafik di sini. Ada grafik kolam olah. Kemudian nantinya ini bisa dicari dengan melihat ininya ya. Ini ada lengkung ininya. Suatu lengkung di sini nanti dari Q-nya dulu. Q kecil yang kata tadi debit per lebar salurannya ya, nanti diambil contohnya 0,2. Nah, ini ada lengkung ini, grafik ini ikutin ini aja, berpotongan di mana nanti ke atas. Ini kita lihat nih Z-nya ada di angka berapa yang diperoleh dari nilai ketinggian ini, terjunnya itu nilai Z ini ya, nilai Z ini hingga ke sini, ini Z-nya di sini. Kita coba ambil tadi 0,2, kemudian Z-nya adalah contohnya 40 cm aja ya. 40 cm di sini berarti, nah ke sini berarti nanti L2-nya adalah panjangnya adalah 1 meter, seperti itu teman-teman. Tinggi pengunjung A sebagai 0,5 H, perlu tidaknya lantai depan atau apron bergantung pada kondisi tanah dan kecepatan datang atau awal. Panjang minimum sebaiknya diambil 3 kali tinggi terjun dengan batas minimum 1,5 meter. Lantai depan hendaknya cukup panjang guna mencegah erosi akibat rembesan. Bangunan terjun dapat digabung dengan bangunan-bangunan lain seperti box, gorong-gorong, dan jembatan untuk mengurangi biaya keseluruhan. Poin 7.4, talang. Talang atau flam adalah penampang saluran buatan di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintas cekungan saluran, sungai, jalan, atau sepanjang lereng bukit. Bangunan ini didukung dengan pilar atau konstruksi lain. Talang atau flam dan baja dan beton dipakai untuk membawa debit kecil. Nah, ini juga pernah kita bahas juga ya pada kriteria perencanaan sebelumnya. Untuk saluran yang lebih besar dipakai talang beton atau baja. Talang-talang ini dilengkapi dengan peralihan masuk dan keluar. Mungkin diperlukan lindungan terhadap gerusan pada jarak-jarak dekat di hilir bangunan. Hal ini bergantung pada kecepatan dan sifat tanah. Selanjutnya kita membahas tentang sipon. Sipon dipakai untuk mengalirkan air lewat bawah jalan, melalui sungai atau saluran pembuang yang dalam. Aliran dalam sipon mengikuti prinsip aliran dalam saluran tertutup. Antara saluran dan sipon pada pemasukan dan pengeluaran diperlukan peralihan yang cocok. Kehilangan tinggi energi pada sipon meliputi kehilangan akibat gesekan dan kehilangan pada tikungan sipon serta kehilangan air pada peralihan masuk dan keluar. Nah, seperti ini contoh sipon ya teman-teman ya. Jadi ini ada saluran irigasinya ke arah sini, ini arah sini nih irigasi, ini saluran irigasi. Kemudian ini ada ini adalah jalan ya, jalan atau apa infrastruktur apa ini jalan contohnya. Oke, nah
Kemudian atau pelimpah atau pembuang, saluran pembuang. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ini siponnya ada di sini. Yang ini adalah pelimpahnya nih. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian potongan memanjang talang, pipa B, pipa baja. Oh, maaf, ini masih yang talang ya gambarnya ya. Ini talang nih. Maaf, ini talang, contoh talang ini nih. Makanya yang atas ini talang, ini bukan sipon ya, karena ini kan saluran tertutup kalau sipon ya. Sipon itu tertutup. Nah, ini harusnya gambarnya berada di atas nih setelah yang talang. Ini soalnya gambar talang, astaga. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah talang. Contoh talang nih yang atas nih. Ini saluran pembuangnya. Nah, ini ada contohnya, ini ada pilarnya. Kemudian sipon serta kehilangan air pada peralihan masuk dan keluar. Agar sipon dapat berfungsi dengan baik, bangunan ini tidak boleh dimasuki udara. Mulut sipon sebaiknya di bawah permukaan air hulu dan mulut sipon di hulu dan hilir agar dibuat streamlines. Kedalaman air di atas sisi atas sipon atau air perapat dan permukaan air bergantung pada kemiringan dan ukuran sipon. Nah, sipon harus dipakai untuk membawa aliran saluran yang memotong jalan atau saluran pembuang di mana tidak dipakai gorong-gorong, jembatan, atau talang. Pada sipon, kecepatan harus dibuat setinggi-tingginya sesuai dengan kehilangan tinggi energi maksimum yang diizinkan. Hal ini tidak akan memungkinkan terjadinya hal ini agar tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur ya. Sipon sangat membutuhkan fasilitas pemeliharaan yang memadai dan hal berikut harus diperhatikan. Pertama, sedimen dan batu-batu yang terangkut harus dihentikan sebelum masuk dan menyumbat sipon. Ini dilakukan dengan membuat kantong yang dapat dikosongkan dan dibersihkan secara berkala. Yang kedua, menyediakan prasarana pemeliharaan hingga bagian terbawah pipa pun dapat dicapai seperti cerobong atau shaft. Nah, penggunaan sipon di petak tersier tidak menguntungkan karena biaya pelaksanaan dan pemeliharaan yang tinggi, serta besarnya kehilangan tinggi energi yang diperlukan seharusnya dihindari. Penyesuaian layout dan perencanaan saluran, misalnya pemecahan petak tersier harus dijajaki lebih dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pasangan. Saluran tersier sebaiknya diberi pasangan. Bila kehilangan air akibat perkolasi akan tinggi atau kemiringan tanah lebih dari 1 sampai 1,5%. Dengan pasangan kemiringan saluran dapat diperbesar. Biaya pelaksanaan akan menentukan apakah saluran akan diberi pasangan atau apakah akan digunakan bangunan terjun. Pasangan juga bermanfaat untuk mengurangi kehilangan air akibat rebesan atau memantapkan stabilitas tanggul. Saluran irigasi kuarter tidak pernah diberi pasangan karena para petani diperbolehkan mengambil air dari saluran ini. Saluran pembuang juga tidak diberi pasangan. Tebal lining beton biasanya berkisar antara 7 sampai 10 cm. Pasangan batu atau bata merah biasanya lebih murah. Apalagi jika tersedia tenaga kerja dan bahan-bahannya, batu kali bisa diperoleh di daerah setempat. Gambar 7.7 memberikan kriteria pemilihan bangunan terjun, pasangan beton atau flam. Saluran ini direncana dengan rumus Stickler dan harga-harga koefisien K diambil dari harga-harga yang diberikan seperti pada di bawah. Yang pertama, pasangan batu itu nilai K-nya, Sticklernya ada 50 meter pangkat sepertiga per dt. Pasangan beton untuk talut saja K-nya 60, pasangan beton talut dan dasar K-nya 70, dan ferrous main adalah K-nya 70. Tampilan 1 adalah grafik perencanaan untuk saluran yang diberi pasangan beton, tumbuk, dan flam beton. Pasangan merupakan bangunan yang tidak memikul tegangan tarik. Oleh sebab itu, jika tanggul tidak dipadatkan dengan baik, pasangan tidak akan stabil. Tebal pasangan batu sekurang-kurangnya diambil 20 cm, tebal batu sekurang-kurangnya diambil 20 cm bila diameter batu yang digunakan sekitar 0,15 meter. Pasangan beton atau yang dibuat dari ubin beton jauh lebih tipis, yakni 7 sampai 10 cm. Sebagai alternatif, sekarang telah dipraktekkan pasangan dari ferrous main, yaitu lapisan beton tipis yang dikerjakan secara manual, di mana di dalamnya dipasang kawat ayam untuk menahan tegangan tarik. Dalam praktek selama ini, ketebalan 5 cm telah memberikan kinerja yang memuaskan. Nah, untuk melawan gaya ke atas atau uplift,
Dianjurkan harga-harga tebal pasangan beton sebagai berikut. Nah, tabel 7.1 tebal pasangan beton. Kecepatan meter per detik untuk K sama dengan 70. Nah, ini tebalnya nih dalam meter. Jika kecepatannya kurang dari 2,5 meter per detik, maka tebalnya adalah 0,07 meter atau 70 cm. Dan seterusnya, semakin tinggi kecepatannya, ini akan semakin tebal juga tebal pasangan betonnya. Berikut ini adalah tabel 7.2 kriteria perencanaan untuk saluran pasangan. Nah, ini adalah kriteria perencanaan untuk saluran pasangannya. Lebar minimum dasar salurannya adalah 0,3 meter atau 30 cm, kemudian tambahan lebarnya sebesar 0,5 meter atau 50 cm. Kedalaman rencana H itu lebih kecil dari lebar dasar saluran atau ketinggiannya kurang dari lebar dasar saluran. Tinggi minimum jagaan betonnya adalah 0,2 meter. Tinggi minimum jagaan pada debit rencana adalah R sama dengan 0,3 meter. Lebar tanggul saluran adalah 0,5 meter. Kemiringan talut adalah 1:1 atau vertikal jika dipakai potongan beton bertulang. Nah, berikut ini adalah grafik perencanaan untuk saluran pasangan beton dan flum beton. Di sini di sumbu Y-nya ada debit, kemudian di sumbu X ada di sumbu X-nya ada kemiringan tanah dalam persennya. Nah, berikut ini gambar dari saluran pasangan betonnya ya. Ini gambar dari saluran pasangan betonnya 1:1 semua. Kemudian kemiringan tanahnya berapa persen? Ini untuk grafik ininya, ini adalah H atau tinggi dari kedalaman airnya ya. Kemudian jadi nanti dari kemiringannya tarik garis ke grafiknya, kemudian diperolehnya debitnya ya, debit yang melalui si saluran pasangan tadi. Seperti itu teman-teman. Kita balikan dulu orientasi layarnya. Oke, kemudian ini ada apa namanya detail pasangannya. Ini adalah detail pasangan batu. Ada detail pasangan batu, kemudian seperti inilah ya kurang lebihnya ya untuk gambar desainnya. Selanjutnya kita membahas tentang got miring. Pada medan terjal di mana beda tinggi energi yang besar harus ditanggulangi dalam jarak pendek dan saluran tersier mengikuti kemiringan medan, akan diperlukan got miring. Got miring ini terdiri dari bagian masuk, bagian peralihan, dan bagian normal dan kolam olak. Nah, ini bagian kolam olak. Ya, seperti pada umumnya, bagian kolam olak itu adalah istilahnya itu bagian hilir ya, bagian hilir atau bagian paling terakhir dari si bangunan pendukung gitu ya, seperti terjunan tadi kan, bangunan terjun itu kan juga ada kolam olaknya. Ini pemasukannya di sini, kemudian fase peralihannya di sini, ini adalah normalnya di sini, kemudian ini ada kolam olak. Ini bisa dilihat bahwa di bagian pemasukan ini mulai berubah nih, berganti si elevasi dari alirannya. Kemudian untuk bagian masuk dapat dianggap sebagai mercu. Ambang lebar dengan rumusnya Q sama dengan CD kali 1,75 kali B kali H pangkat 3/2. Seperti biasa, Q adalah debit, CD adalah koefisien debit yang sama dengan 1 kali 1,7. Konstantanya B-nya adalah lebar dari pemasukan. Kemudian B adalah lebar pemasukan dalam meter, kemudian H-nya adalah kedalaman air di saluran. Apabila dibuat tanpa pasangan, maka saluran hulu akan diberi ambang guna mencegah penggerusan karena adanya efek pengempangan. Lebar ambang adalah 0,8 dikali lebar dasar saluran. Kemudian di bagian normal,
Di bagian ini diperoleh aliran yang seragam karena adanya penyerapan udara. Rumus-rumus seperti yang dipakai untuk saluran biasa tak dapat digunakan. Ada rumus-rumus khusus untuk ini yang dikembangkan oleh Frydenberg dan Hilgen dengan rumus seperti berikut. Kemudian pada bagian peralihan, pada panjang peralihan ini ada rumusnya sendiri juga. Dari rumus ini dapat dihitung yaitu jarak antara pusat gravitasi profil basah di bawah dan ujung bagian peralihan. Panjang bagian peralihan dapat dihitung dengan rumus L sama dengan H dibagi I. Lalu pada bagian olak, untuk menentukan dimensi kolam olak, lihat bagian KP04 bangunan. Nah, ini juga sudah kita bahas ya sebelumnya ya. Besarnya lubang peredam gelombang bisa dihitung dengan rumus ini Q sama dengan mu kali F kali akar 2GZ, di mana Q adalah debit, mu-nya adalah koefisien debit yaitu 0,8, F adalah bilangan Froude, G-nya ini adalah gravity, Z adalah beda tinggi yaitu 0,03 meter. Untuk debit kecil, lubang-lubang peredam gelombang dapat dibuat di satu sisi, dan untuk debit yang lebih besar, lubang-lubang tersebut dibuat di kedua sisi kolam olak. Nah, seperti berikut, ini adalah gambar dari kolam olak pada got miring. Ini kolam olak pada got miring seperti ini ya. Nah, ini ada dua kolam satu, kolam kedua. Nah, ini kolam pertamanya di sini, ini kolam keduanya di sini. Nah, ini bisa dibuat dengan got miring tipe 1, ini got miring tipe 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang jalan inspeksi. Ini juga sudah pernah kita bahas pada KPI sebelumnya. Layout petak tersier juga mencakup perencanaan jalan inspeksi dan jalan petani. Operasi dan pemeliharaan saluran dan bangunan di dalam petak tersier membutuhkan jalan inspeksi di sepanjang saluran irigasi sampai ke box bagi yang terletak paling ujung atau hilir. Karena kendaraan yang dipakai oleh ulu-ulu dan para pembantunya adalah sepeda atau sepeda motor, maka lebar jalan inspeksi diambil 1,5 sampai 2 meter. Ini saya kurang tahu juga nih ulu dan ini apa maksudnya ya. Jalan inspeksi untuk saluran tersier dibangun dengan lapisan dasar dan kerikil setebar 0,2 meter atau 20 cm supaya cukup kuat. Kerikil terbaik untuk pembuatan jalan adalah bahan aluvial alamiah yang diperoleh dari sungai yang mengalir di daerah proyek. Batu-batu bongkah yang terlalu besar atau kerikil bergradasi jelek hendaknya dihindari. Di daerah-daerah datar atau rawa-rawa sebaiknya tinggi jalan diambil 0,3 sampai 0,5 meter di atas tanah di sekelilingnya. Jalur petani. Nah, jalur petani sebaiknya diambil 1,5 meter lebarnya dan dapat dilewati oleh alat mesin yang mungkin digunakan untuk proyek. Jika pemasukan peralatan mesin tidak terjadi dalam waktu dekat, maka lebar jalan petani sebaiknya hanya diambil 1 meter. Akan tetapi lebar minimum jembatan orang dianjurkan untuk lebarnya diambil 1,5 meter untuk memenuhi kebutuhan angkutan di masa mendatang. Selanjutnya kita akan membahas tentang jembatan. Jembatan dipakai hanya apabila tinggi energi yang tersedia terbatas. Kriteria perencanaan berikut dianjurkan untuk jembatan. 1. Jembatan tidak boleh mengganggu aliran air saluran atau pembuang di dekatnya. Yang kedua, plat beton betulang sebaiknya dibuat dari beton mutu K175 dengan tegangan terencana 40 kg per cm persegi. Jika dasar saluran irigasi atau pembuang tidak diberi pasangan, maka kedalaman pangkal pondasi atau abutmen sebaiknya diambil berturut-turut minimumnya 0,75 meter dan 1 meter di bawah dasar saluran. Selanjutnya, pembebanan jembatan untuk petani dan jalan inspeksi adalah jalan kelas 4 dan peraturan pembebanan Bina Marga nomor 12 tahun 1970. Untuk jembatan-jembatan kecil, daya dukung masuk pondasi tidak lebih dari 2 kg per cm persegi. Tipe-tipe detail jembatan ditunjukkan pada gambar 7.9. Nah, ini dia gambar 7.9 jembatan pada jalan petani dan jalan inspeksi. Nah, ini dia contoh gambar jembatan. Ini tampak atasnya ini harusnya ya, ini tampak melintangnya, potongan melintang ya, di potongan melintang B di sini, ini potongan yang di D. Nah, ini adalah potongan di A. Ini potongan memanjangnya seperti berikut. Nah, ini potongan memanjang A, ini potongan memanjang dari C. Kalau tampak sampingnya ya.
Oke, bangunan air. Sebagaimana disebutkan pada pasal 5.2, bangunan air harus dibuat di ujung saluran pembawa kuarter untuk membuang kelebihan air. Bangunan air berupa pelimpah yang disesuaikan dengan muka air rencana. Untuk membilas endapan, bangunan ini dilengkapi dengan Scott balok. Detail standar bangunan air diberikan pada gambar 7.10. Nah, ini bangunan air ini seperti ini ya. Untuk membuang kelebihan air atau saluran pembuang, ini sama aja. Oke. Ini adalah pembahasan terakhir, poin terakhir dalam pembahasan di poin ke-7 ini. Oke, teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Dan bila ada teman-teman semua yang sedang sakit, semoga segera sembuh, segera disembuhkan oleh Allah SWT, dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terkabul dan dapat segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.